السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan ibadahnya, yaitu salat 5 waktu. Alhamdulillah, kita sama-sama telah menunaikan salat maghrib berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan kepada seluruh umatnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, tidak terasa sebentar lagi bulan yang mulia, bulan yang dinanti-nantikan akan tiba. Maka sebelum itu semua, pentingnya bagaimana kita mempersiapkan untuk menyambut bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang dinanti-nantikan. Bulan ini belum tiba, kita sering berharap berjumpa dengannya. Ketika kita tiba di bulan Rajab, kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah, beberapa langkah lagi, beberapa hari lagi kita akan berjumpa bulan yang mulia tersebut. Maka sebelum daripada itu, perlunya penting bagi kita semua untuk mengetahui apa-apa yang harus kita persiapkan ketika bulan yang mulai itu tiba. Alhamdulillah, saat ini Al-Mukarram Profesor Pak Tobo alhamdulillah akan membersami kita pada kesempatan yang mulia ini. Alhamdulillah, beliau telah berada di Masjid kita Fatimah Zahra. Kita sama-sama mengambil manfaat, mengambil ilmu dari apa yang beliau sampaikan. Kita langsung saja, bukan membaca acara kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Mukarram kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahi zawadil karim azizir rahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat, karunia, perlindungan dan pertolongannya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini menjalankan sholat maghrib berjamaah. Dan insya Allah sekarang kita isi dengan berdiskusi mengenai ilmunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah, dan semoga salawat serta salam tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, serta seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, terima kasih nih undangannya seluruh pengurus Masjid Fatimah Az-Zahra. Saya waktu dihubungi Pak Irfanto bingung mau ngomong apa nih. Saya sekarang lagi banyak baca filsafat, jadi saya khawatirnya malah filsafat malah bikin bingung ya. Tapi insya Allah saya coba membaca surat yang hampir ya kita semua hafal insya Allah dan sering kita baca,
yaitu surat Asy-Syams. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wan nafsi wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad haba man dassaha. Ila akhir ayat. Ibu-ibu dan bapak-bapak semua, kalau kita baca ayat ini ya, saya coba baca artinya. Jadi ada banyak sekali ayat Quran yang berkaitan dengan ciptaan Allah ya, termasuk ini ya. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya, demi langit serta pembinaan yang menakjubkan, demi bumi serta penghamparannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan, fujuraha wa taqwaha, dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Saya baca di dalam tema Ramadan kali ini ya, kalau tidak salah menuju kemuliaan gitu, kalau tidak salah ya. Jadi kalau kita baca ayat ini, khususnya di dalam ayat 7 ya, ayat 7 itu Allah berfirman wa nafsi wa masawaha, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, fa'alhamaha fujuraha, dan dia mengilhamkan jalan fujur maupun wa taqwaha, maupun takwa. Jadi sebetulnya dua jalan ini diberikan ilham, ada. Jadi kita tuh tidak diberikan hanya pengetahuan atau ilham kepada yang baik, tapi juga ada fujuraha juga. Jadi pada akhirnya kita yang harus menentukan mau memilih yang fujuraha atau taqwaha gitu. Jadi istilahnya dalam ilmu pengetahuan itu disebut kita ini manusia khususnya itu indeterminisme. Indeterminisme itu tidak ditentukan, tidak determin. Jadi Allah tidak memaksa kita untuk beriman atau tidak beriman, tidak dipaksa. Jadi kita bisa bebas. Dalam aspek itu manusia itu bebas. Tapi kalau dalam aspek fisik kita nggak bebas. Jadi kalau kita itu loncat dari lantai 10 ke bawah, itu kita mesti jatuh. Kenapa? Karena kita terkena gravitasi bumi. Nggak ada yang bisa melawan itu. Kecuali kalau kita udah di atas atmosfer, baru kita bisa melawan gravitasi. Kita nggak terkena gravitasi. Tapi selama kita masih di dekat bumi, karena bumi itu masanya sangat besar. Kalau dalam fisika, saya orang hukum tapi sok ngomong fisika. Bumi itu masanya luar biasa besarnya, sehingga orang mau keluar dari pengaruh gravitasi itu harus naik pesawat yang kecepatannya melebihi kecepatan bumi berotasi. Kalau dia nggak melebihi kecepatan itu, nggak mungkin dia lepas dari atmosfer kita gitu. Nah, maksud saya adalah secara fisik kita ini tidak bebas. Kalau ngantuk ya kita nggak bisa, kadang-kadang nggak bisa ngelawan ngantuk ya. Kita loncat atau kita terlempar gitu ya dari jarak berapa meter, kita mesti jatuh. Jadi kita ini secara fisik tidak bedanya dengan tumbuhan, dengan binatang, dengan buah-buahan, dengan apapun. Bahkan dengan ini nggak bedanya tubuh kita ini. Kalau ini dilempar jatuh, kita juga dilempar jatuh. Kita tidak bebas secara fisik. Tapi karena manusia itu ada dua aspek. Kalau kita mengikuti filsafatnya Ibn Rus atau Averroes, orang barat mengenalnya sebagai Averroes, manusia itu kan dua aspek. Aspek tubuhnya, fisiknya, biologinya yang terikat, yang determin. Sementara aspek satu lagi, jiwanya, akal pikirannya yang indeterminisme. Jadi di sini Allah berfirman, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Nah, jadi sebetulnya kita mau ke arah
mulia seperti di tornya Ramadan kali ini, atau yang buruk, yang jahat, yang fujur, itu Allah bebaskan, nggak dipaksa. Misalnya begitu kita berbuat fujur kena geledek mati, enggak gitu. Ya. Tapi diberi jalan. Terserah kita memilihnya. Nah, di situlah saya kira Ramadan ini menjadi sangat penting ya. Sangat penting jadi sebetulnya ini bukan Allah memaksa kita untuk kita nggak puasa juga nggak mati. Gitu kan. Kita nggak puasa juga nggak mati kita. Kita puasa, ya jutaan orang tidak puasa kan. Secara fisik nggak apa-apa. Jadi kalau saya melihat sebetulnya Ramadan ini bukan melulu soal tidak makan dan tidak minum. Mungkin kita pernah dengar ceramah lama ya, sejak dulu kita mengenal puasa kan ada ceramah puasanya orang awam. Itu soal tidak makan dan tidak minum. Tapi puasanya orang khawas, orang yang udah khosoh, yang khusus, itu bukan soal itu lagi. Makanya terus terang kalau saya pribadi ya, ada rumah makan dibuka, ya saya nggak apa-apa. Orang yang beriman tuh nggak akan terpengaruh ada misalnya ya makanan enak semua, rendang banyak, kolak banyak di bulan puasa. Menurut saya itu udah urusan belakangan lah. Itu urusan orang yang masih general ya, masih amah. Tapi orang yang sudah berpikirnya sudah lebih dari itu, Ramadan ini sebetulnya ya memang betul. Ya Allah itu kalau memberikan syariah itu mesti ada hikmahnya kan. Dengan bersyariah berpuasa, fisik kita menjadi jauh lebih bagus. Gula terkendali, kolesterol terkendali, asal bukanya jangan berlebih-lebihan. Pas Idul Fitri ngamuk, ya kan? Balik lagi, makanya bulan Ramadan katanya rumah sakit sepi. Begitu habis Idul Fitri, pas Syawal, berbondong-bondong orang. UGD rame, ya kan? Klinik, poli, penyakit dalam rame. Itu nanti ya balik lagi. Jadi sebenarnya puasa itu secara hikmah itu banyak. Fisik jadi sehat. Tadi ya gula berkurang, kolesterol berkurang. Gitu ya Pak Amin ya. Pak Amin kan pengalaman menerapi orangnya. Banyak hal yang saya terus terang juga mengalami lah. Paling enggak berat badan jadi turun bulan puasa. Tapi jangan sampai kita niatnya mau turun berat badan. Tapi sebetulnya jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana kita tadi menekuni jalan Ramadan ini agar kita naik secara mentality, secara kejiwaan, secara psikis atau kejiwaan, secara mental, secara ruhiyah. Nah, makanya Ramadan ini disebut dengan tarbiyah ruhiyah, bagian dari tarbiyah ruhiyah. Jadi kalau menurut hemat saya itu jauh lebih penting untuk menghadapi Ramadan ini, kesiapan kita, kesiapan mental kita, ruh kita dibanding kesiapan fisik. Kesiapan fisik sangat penting, tapi kesiapan ruhiyah, mentality jauh lebih penting. Ibu bapak semua yang saya hormati, jadi saya sekarang akan coba berefleksi ya. Ini kan Ramadan ini kan luar biasa ya. Kalau kita baca di surat tadi itu Asyam itu banyak sekali ciptaan Allah disebut di situ. Soal matahari. Dan di situ beda ya, matahari dari sinarnya. Sementara bulan tidak disebut begitu. Karena matahari itu adalah bintang. Seperti ada kalau di Bima Sakti itu sekitar 400 miliar bintang. Jadi di galaksi kita ini sekitar 400 miliar bintang. Dan galaksi kita hanya sebagian kecil dari seluruh alam semesta yang diperkirakan 2 triliun galaksi. Jadi galaksi Bima Sakti yang 400 miliar bintang itu hanya sebagian kecil dari jumlah seluruh galaksi alam semesta yang bisa ditangkap dengan berbagai pengetahuan manusia. Itu sekitar 2 triliun galaksi, bukan 2 triliun bintang. 2 triliun galaksi. Nah,
itu matahari kita itu seperti bintang. Jadi matahari kita memang bintang ya. Jadi dia bersinar sendiri. Karena kalau kita lihat matahari itu kan dia terus ada gas-gas yang terus menyemburkan ini ya, api dan sebagainya. Beda dengan bulan. Bulan itu kan dia tidak bersinar, dia sebetulnya hanya memantulkan cahaya. Jadi kalau kita ikuti berbagai ayat di Quran, itu pengetahuan yang baru beberapa tahun terakhir, beberapa puluh tahun terakhir, atau mungkin 100-200 tahun terakhir diketahui manusia, tapi Al-Quran sudah menceritakannya. Dan kalau orang misalnya dulu membantah, tapi kan di Quran itu dikatakan bahwa matahari juga beredar. Memang matahari itu kan beredar. Matahari itu bukan diam. Jadi ketika bumi itu mengitari matahari, mataharinya juga bergerak. Bergerak apa? Bergerak untuk mengelilingi pusat galaksi. Jadi ketika orang dulu belum tahu, zaman Ptolemeus, zaman Aristoteles, orang berpikir bumi itu pusat tata surya dan bumi itu datar. Tapi kalau kita mengikuti ayat Quran, misalnya penentuan Ramadan saja itu dengan melihat empiris, bukti empiris melihat bulan gitu. Itu kan sebetulnya kalau bulan dia muncul, besoknya muncul lagi, kan berarti bulan itu mengitari bumi gitu. Jadi bulan itu berevolusi mengitari bumi. Dan bumi nggak mungkin datar dia. Kalau bumi datar nggak mungkin dikelilingi, karena bulan terus hilang. Tapi karena bulan itu mengitari bumi, bumi itu bulat, maka muncul lagi besoknya gitu. Jadi sebetulnya dari tanda-tanda dari berbagai ayat Quran itu pengetahuan soal astronomi, fisik dan sebagainya itu sudah diberikan informasi itu. Saya tuh sering berefleksi gini. Kadang-kadang kita ini manusia merasa urusannya atau masalahnya udah paling besar aja. Jadi orang bisa putus asa dengan gitu. Seolah masalahnya itu masalah super berat. Ya. Dalam berbagai hal, politik kita merasa super berat. Ya. Orang tiap hari berdebat soal MBG gitu kan. Dalam urusan kesehatan orang merasa udah paling berat. Dalam urusan sosial orang merasa paling berat. Jadi seolah hidup ini begitu beratnya gitu ya. Padahal kita berpikir kita ini ada di bumi, ada miliaran orang di bumi. Dan bumi kita ini sangat kecil di tata surya kita. Karena kita ini hanya salah satu planet yang mengitari matahari. Saking luasnya tata surya kita, itu planet kalau tidak salah Neptunus misalnya, mungkin Uranus, Neptunus dan yang paling luar itu sampai sekarang belum pernah berevolusi secara penuh, baru sebagian kecil. Saking jauhnya, itu baru tata surya kita. Tata surya kita hanya bagian dari miliaran tata surya di galaksi kita. Berarti kita ini udah sangat, udah nggak bisa dibilang sangat. Titik enggak, lebih dari titik kita ini di galaksi kita, baru di galaksi kita. Belum di seluruh alam semesta yang tadi lebih dari 2 triliun galaksi, bukan triliun bintang. Jadi sebetulnya kita ini di alam semesta udah saya nggak bisa bilang bahasa apa untuk menyebutnya gitu ya. Jadi kalaupun kita punya masalah, jadi manusia kan unik ya. Kita ini seperti kalau kita melihat, membayangkan seluruh alam semesta yang triliunan galaksi tadi, bumi itu ada di satu titik di pojok di dalam salah satu galaksi ini, dan Allah menempatkan manusia di situ. Coba, di antara triliunan galaksi, di antara triliunan bintang, di antara triliunan planet, kita ada di situ salah satu planet itu, dengan titik yang amat sangat kecil. Ya dulu orang berpikir titik paling kecil itu adalah dulu orang berpikir atom, kan gitu. Tapi atom itu ternyata ada bagian-bagiannya lagi, ada neutron, ada elektron, ada proton. Udah, itu udah dapat Nobel itu, menemukan itu. Ternyata di dalamnya neutron, proton, masih ada lagi yang super kecil lagi. Nah, di alam semesta kita ini mungkin lebih kecil dari itu, gitu. Jadi kalau saya berefleksi itu ternyata kita ini manusia, subhanallah ya, Allah menempatkan kita di salah satu titik di pojok galaksi kita, di kesunyian malam gitu ya. Nah, jadi
Kalau kita refleksi lagi, subhanallah ya Allah memberikan petunjuk kepada manusia yang tadi terpencil di alam semesta tadi, memberikan para rasul gitu. Soalnya kalau manusia dibiarkan tanpa petunjuk, tanpa pedoman tadi, falama fujura wa taqwa. Banyak orang yang mungkin tersesat dan sebagainya. Nah, Allah memberikan petunjuk itu. Nah, balik lagi ibu bapak semua. Jadi kita ini kalaupun punya problem, punya masalah dan sebagainya, kita dengan Ramadan ini sebetulnya dicas lagi kita. Diingatkan lagi bahwa kita ini hanyalah makhluk yang ada jutaan makhluk di bumi ini, ya, dan Allah sudah mengutus Rasulnya, memberikan kitabnya, memberikan wahyu melalui para malaikat. Disinilah waktunya kita nge-charge. Kita sudah tahu 11 bulan kita ini sibuk hiruk pikuk dengan manusia lain, dengan urusan kita, pekerjaan, pendidikan, urusan macam-macam. Nah, jadi kita diberi jeda sebetulnya, jeda Ramadan ini biar kita ingat lagi, kita ini adalah makhluk Tuhan yang nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak tahu kapan. Jadi kita ada waktu untuk berefleksi, merenung. Balik lagi, urusannya bukan soal makan tidak makan nih, bukan soal waktu maghrib tinggal berapa menit lagi nih, tinggal berapa detik lagi gitu. Sudah tersedia atau belum? Itu penting, tapi lebih penting adalah selama Ramadan ini kita sudah nge-charge atau belum jiwa kita. Kita ingatkan lagi pada penciptaan kita, kenapa kita diciptakan adalah untuk mengabdi kepadanya. Jadi sekarang ini ada jutaan manusia yang kebingungan. Karena mereka banyak orang yang akhirnya ateis. Tadi ketika merenungkan alam semesta, saya terus terang beberapa waktu terakhir ini saya belajar filsafat dan juga astronomi, walaupun saya orang sosial tapi saya sangat menyukai, mencintai astronomi, fisika, astronomi dan sebagainya. Dan di situ banyak ilmuwan-ilmuwan yang ateis karena berpikir bahwa ini kalaupun ada Tuhan, Tuhan itu ada di mana, dia di tengah alam semesta ini. Tapi bagi orang yang beriman itu ada berkali-kali ya para ilmuwan barat itu tersesat. Tersesatnya karena ketika dia tidak mampu menjawab, dia akhirnya bilang begini. Di dalam buku, banyak buku. Dia bilang kebetulan sekali manusia itu, misalnya orang-orang biologi seperti Darwin dan sebagainya, itu ketika proses jutaan yang lalu manusia itu sekitar berapa juta yang lalu manusia itu berasal dari Afrika kemudian menyebar ke seluruh dunia. Yang masih dia sebelum manusia, sebelum Homo sapiens, yaitu misalnya Pithecanthropus erectus dan sebagainya, si ilmuwan biologi mengatakan kebetulan kok ya tiba-tiba ada suatu kejadian sehingga akal manusia itu berbeda dengan akal simpanse dan sebagainya. Kok tiba-tiba gitu, dan kok kebetulan. Gimana menjelaskan kebetulan itu gitu kan? Kalau bagi kita orang beriman tidak, nggak mungkin. Kok gara-gara kebetulan jadilah manusia Homo sapiens yang pintar itu. Itu dari soal biologi ya. Mesti ada Allah yang membuat itu. Kemudian kalau kita pikir balik lagi ke soal tadi fisika ya. Jadi di seluruh dunia ini ada banyak namanya tetapan ya, konstanta, tetapan-tetapan misalnya kimia, fisika dan sebagainya itu yang kalau itu tidak tepat hitung-hitungannya maka nggak mungkin ada kehidupan. Selisih sedikit saja hitungan itu, konstanta itu nggak mungkin ada kehidupan di dunia. Karena apa? Karena bisa terlalu padat, terlalu panas, terlalu dingin atau apa. Jadi konstanta di seluruh dunia itu, di seluruh alam semesta itu sudah ditetapkan sedemikian sehingga adalah manusia itu di bumi. Selisih saja sedikit tidak terjadi kehidupan itu. Nah, para ilmuwan barat yang ateis mengatakan yaitu kebetulan terjadi begitu dan tidak mampu menjawabnya. Nah, kalau orang beriman enggak kebetulan, memang Allah menciptakan kehidupan itu, mengaturnya sedemikian yang super kompleks. Itu tidak ada yang kompleks bagi Tuhan semesta alam. Baik, mungkin itu refleksi yang perlu kita renungkan ya. Mungkin agak sedikit rumit kemana-mana, tapi kalau bagi saya
sebetulnya kesempatan Ramadan ini adalah kesempatan kita mengingat ya kita manusia punya fisik, punya jiwa. Jadi fisiknya dengan puasa itu menjadi sehat, tapi yang lebih penting adalah jiwa kita harus lebih sehat lagi karena kita jadi banyak merenung. Dengan sholat tarawih, sholat malam kita jadi merenung, baca Quran, berikut maknanya kita jadi merenung, berefleksi. Nah mungkin itu saya kira kekurangan masyarakat kita Muslim seluruh dunia adalah soal perenungan itu, soal refleksi itu. Karena kita terlalu banyak ya memang penting, tapi misalnya gini, soal fikih itu penting kita ikuti, kita taati dan kita mengerti fikih puasa, fikih zakat, fikih berkeluarga, fikih jual beli, fikih apapun sangat penting kita pahami, halal haram dan sebagainya. Makanya kalau bulan puasa selalu ada pertanyaan gini, kalau saya sih nggak bisa jawab karena saya bukan ustadz. Pak, ini batal atau tidak? Ini haram atau tidak? Itu soal fikih, itu penting. Ya. Kadang-kadang kita dari kecil, dari SD belajarnya air. Air ini 2 kulah. Air ini boleh nggak dipakai wudhu. Terus sampai sekarang masih bicara air. Nah maksud saya mungkin Ramadan ini kita coba meningkatkan lagi. Setelah fikih kita pelajari, kita berdalam, ya sekarang saatnya kita merenung. Sekarang saatnya kita berefleksi. Sekarang saatnya kita, ya sebetulnya kita ini siapa dan mau kemana dan apa yang Allah tuntut dari kita dan kita sudah jalankan. Jadi, sisi itu mungkin yang saya ingin ajak kita semua, termasuk saya. Jadi barangkali itu mungkin dari kesempatan ini yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan mungkin kok Pak Topo ngomongnya ngalor ngidul. Saya coba untuk menyampaikan itu karena juga saya lagi banyak merenung soal itu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Betul. Kalau kita itu ada di satu titik yang di triliunan bintang atau galaksi, nanti ketika dihancurkan oleh Allah, itu titik yang satu ini yang kita diambil, ada semua itu. Ya, pertanyaannya berat ya. Karena pertanyaan berat satu aja ya Pak Irfan. Nah, jadi ini pertanyaan Pak Irfanto ini filosofis. Ya, pertanyaan filosofis. Dulu kita berapa kali sebetulnya kita ada diskusi atau mungkin baca dan sebagainya, kiamat sudah dekat gitu. Ada filmnya lah, kiamat sudah dekat ya. Nah, sudah dekatnya itu seberapa dekat itu kan persoalannya. Karena kita ini, bumi kita ini atau alam semesta ini diciptakannya berapa juta tahun yang lalu. Dan setelah berlalu berapa juta barulah ada kimia di bumi. Baru adalah biologi di bumi, maksudnya tumbuhan, kehidupan. Itu sudah melewati berapa juta alam semesta ada, baru ada kehidupan. Nah, kapan dia akan hancur? Itu juga pertanyaan filosofis dan juga ini science. Jadi sebetulnya definisi kapan kehidupan ini berakhir itu jadi pertanyaannya. Sekarang kalau kita melihat bintang sekarang ya. Sekarang ini kita bisa lihat bintang nih malam, ini mendung ya, tapi kalau nggak mendung kita bisa lihat bintang. Sebetulnya ketika kita melihat bintang itu, kita melihat masa lalu. Sebab bintang itu, sinar yang kita tangkap sekarang, sudah dilontarkan oleh bintang itu berapa juta tahun yang lalu. Mungkin bintang yang kita lihat sinarnya sekarang, bintangnya itu sudah hancur. Gitu. Jadi, karena saking jauhnya, jadi tidak mungkin ada orang itu, tadi saya sedikit ini, matahari itu berputar, selain bumi mengitari matahari, bulan mengitari bumi, matahari juga berputar mengelilingi pusat galaksi kita. Dan, nah ini yang lebih dahsyat lagi, seluruh alam semesta itu bergerak keluar, bergerak melebar. Sehingga
kalau kita bisa mempunyai kecepatan cahaya, kita tetap tidak mungkin mencapai bagian terluar dari alam semesta ini. Saking luasnya. Balik lagi soal tadi ya, berakhirnya dunia ini, bumi. Kita belum tahu bumi itu akan berakhir kapan. Tapi kalau bintang itu kan dia sumber energi, kalau bintang itu nggak ada, maka bumi sudah pasti hancur. Bumi itu akan hancur. Kalau bintang matahari kita itu nggak ada. Nah, jadi kalau bintang kita sekarang meledak, maka nggak langsung kita mati. 8 menit kemudian baru kiamat bumi itu. Kenapa? Karena jarak cahaya yang dilontarkan matahari kita, besok pagi kalau kita ketemu matahari, itu sebetulnya cahayanya dilontarkan 8 menit yang lalu, bukan saat itu. Itu adalah yang paling dekat, bintang yang paling dekat. Nah, jadi kalau ditanya kapan kiamatnya, kiamat di bintang-bintang lain sudah terjadi. Tapi jumlah bintang itu udah triliunan. Dan yang meledak sudah banyak. Yang bukan meledak, yang sudah hancur. Kemudian ada yang karena dia besarnya masanya, hancur menjadi black hole, itu banyak. Dan kita tidak mungkin mencapai black hole itu, karena tidak mungkin ada kecepatan yang melebihi cahaya di bumi. Jadi kalau orang bilang kembali ke masa lalu, orang bisa balik ke masa lalu itu tidak mungkin. Sebab kita bisa kembali ke masa lalu kalau kita bisa cepat melebihi kecepatan cahaya, dan tidak ada yang seperti itu. Saya jadi benar-benar ke astronomi nih. Udah Pak Irwanto gitu ya. Jadi kita artinya kalau bumi nggak usah bumi meledak, apapun yang berpengaruh di sekitar kita, bintang meledak, bumi ikut meledak. Gitu. Jadi dan nanti semua itu ada masanya. Tapi itu diperkirakan masih jutaan tahun yang akan datang. Sudah Isa ya? Belum. Oke. Itu Pak Irwanto. Mangga. Kalau kita orang biasa kan Ramadan itu kurikulumnya biasa aja. Beberapa kata. Iya. Saya pengen dikasih pencerahan kurikulum yang keren buat meningkatkan rupiah kita itu. Iya, sebetulnya udah keren nih Mas Tuhan Ajara kan, setahu saya udah banyak lah kegiatannya. Saya kira banyak sih ya contoh-contoh dari, tapi maksud saya yang mungkin agak kurang tadi, balik lagi soal kedalaman ruhani kita, ruhiyah kita, kedalaman refleksi. Nah, itu yang mungkin dialami oleh para filosof muslim seperti Ibnu Rus, Ibnu Sina, dan lain sebagainya gitu ya. Makanya mereka diserang juga oleh Imam Ghazali karena dianggap terlalu filsafat. Imam Ghazali jalannya jalan tasawuf, mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan jalan tasawuf. Tasawuf itu jiwa yang diolah, yang diperkuat, yang disucikan jiwanya. Kalau para filosof seperti Ibnu Sina, Ibnu Rus, Ibnu Khaldun dan lain-lain itu yang betul-betul diperkuat adalah rasionalitasnya. Tapi sebetulnya di kalangan para ulama muslim kan juga dua jalan ya. Imam Abu Hanifah di Irak dan Iran itu lebih banyak menggunakan rasionalitas. Jadi kalau epistemologi itu rasionalis. Tapi Imam Hambali Maliki itu lebih epistemologinya bukan rasionalis. Ya. Tapi dia misalnya lebih kepada kekuatan kitab suci, hadis Nabi. Sebab Imam Abu Hanifah jauh dari hadis-hadis, kan adanya di sekitar Mekah. Jadi dia jalan itu. Jadi sebetulnya Islam itu ada yang orang yang sangat rasionalis seperti Ibnu Sina, Ibnu Rus dan sebagainya. Ada yang ke tasawuf seperti Imam Ghazali dan sebagainya. Balik lagi ke pertanyaan Pak Amin. Ya mungkin kalau misalnya ada perenungan atau misalnya ya ketika kita ada tadarusan dan sebagainya, ya mungkin dari saat itu bisa ada diskusi yang mendalam, ya tergantung apakah soal tasawuf yang mau diperkuat berarti memperkuat jiwanya, atau diskusi yang lain untuk memperkuat rasional akal pikiran. Jadi sebetulnya itu mungkin yang saya pikir kita perlukan, sebab jangan sampai dari Ramadan ke Ramadan yang kita perkuat adalah segi hukumnya. Jadi fikih itu hukumnya. Kalau orang hukum seperti saya belajarnya, yang paling bawah itu adalah hukum, dogmatika, hukum ya. Fikih kalau misalnya Islam, naik lagi ke filsafat di atasnya.
buahnya adalah akhlak. Kalau orang umum bicara buahnya itu moral. Kalau kita buahnya itu akhlak. Jadi fikih ya. Pertama itu akidah ya. Jadi kepercayaan. Kalau orang filsafat itu bicaranya misalnya soal soal mereka mungkin sebagian nggak percaya ya, tapi kalau kita orang Islam bicara akidah sebagai dasarnya, baru pohonnya adalah fikih, baru buahnya adalah akhlak gitu. Nah kita jadi jangan sampai hanya memperkuat batang pohonnya saja, tapi juga yang dasar, yang fondasinya itu kita perkuat soal keyakinan dan sebagainya, dan juga nanti ujungnya kita berharap akhlaknya itu sih Pak Amin. Saya nggak tahu secara teknis detailnya bagaimana kurikulum itu. Wallahu a'lam. Mungkin silakan Pak Kamto. Atau mungkin sebagai refleksi aja buat acara Ramadan kita tahun ini, kan kita terlihat di agenda kita itu lebih banyak kita mempelajari Al-Quran, dalamnya adalah membaca. Yeah. Untuk kajian-kajian itu kita malah dihentikan. Menurut Pak Kamto gimana? Apakah kedepannya kita mungkin perlu lebih ke misalkan kan tadi untuk refleksi itu kita harus mengkaji di dalam Iya. maknanya itu, jadi supaya kita bisa naik level itu. Iya. Apa gimana? Iya, makasih Pak Kamto. Ya sebetulnya membaca Al-Quran itu udah fondasinya ya. Kita belajar tajwid, kemudian kita belajar bisa membaca dengan benar dan sebagainya. Itu kan basicnya, dasarnya. Tapi seyogyanya tidak dihentikan hanya pada kemampuan membaca saja, tapi juga soal maknanya, bukan hanya arti, tapi faham ya, maknanya lebih dalam. Itu yang mungkin terus terang saya melihat di berbagai agenda atau berbagai kurikulum agak kurang. Ya, tapi memang untuk sampai ke diskusi yang mendalam dan juga perenungan dan refleksi dan sebagainya, memang diperlukan kesiapan mental kita. Ya, kadang-kadang orang berpikir, udahlah yang namanya berislam itu ya, yang dasar-dasar aja, misalnya fikih, qiraah dan sebagainya. Yang menakjubkan dari Islam itu kan sangat luasnya bidang kajian ya. Dan kalau kita menelusuri jejak sejarah Nabi dan para sahabat dan tabiin dan tabiin, itu dahsyatnya gitu ya. Jadi mereka sudah memahami dan menguasai soal akidahnya, fikihnya, dan sampai ke ketika Islam mulai berkembang sampai ke soal tadi bagaimana pendalaman lebih jauh ya. Kalau kita refleksi di turunnya ayat Al-Quran di Mekah itu sekitar lebih dari 10 tahun mempelajari akidah, makanya ayat-ayatnya banyak tentang tadi yang saya baca itu kan sebagian ya, misalnya ayat tentang manusia diharapkan akidahnya lebih kuat dengan merenungkan ciptaannya dan sebagainya gitu ya. Itu sangat kuat dulu, baru kemudian masuk ke fikih. Jadi fikih itu setelah akidahnya kuat tadi. Nah, jangan sampai ini kita fikihnya yang diperdalam, tapi akidahnya, fondasinya itu belum begitu kuat. Nah, itu yang jadi problem. Itu Pak Kamto. Ya. Khalas? Masih ada lagi? Oh, Mas Hamba, silakan. Mungkin ini bukan pertanyaan. Mungkin saya pernah dijelaskan orang ateis itu mengenai kiamat. Iya. Ternyata mereka juga percaya itu nanti ada kiamat. Cuma begini bilang planet ini kita kenal ada 10, termasuk bumi, Neptunus, Saturnus, Pluto sekarang katanya sudah tak menjadi Dipecat dari planet. dipecat jadi planet gitu kan. Nah, dibilang dari ke-9 ini planet itu punya alur masing-masing. Iya, betul. Misalnya bumi begini, Iya. Saturnus begini. Iya. Semuanya punya jalur masing-masing. Nah, Iya. jalur ini kapan ada dia melenceng dari jalurnya? Dia bilang itu nanti akan tabrakan. Kalau tabrakan ini ya sulit
bagaimana sih kalau planet tabrakan itu ya bumi itu pecah itu. Nah, itulah nanti dibilang kiamat, dan yang paling berpotensi menimbulkan kiamat adalah bumi karena ulah manusia. Itu orang ateis yang ngomong. Karena dia bilang ini lapisan ozon atau misalnya apa namanya irigasi atau segala macam itu merusak permukaan bumi, maka dia yang berpotensi meninggalkan alurnya atau jadi GP misalnya pelek itu, kalau GP dia akan menyimpan dari alurnya dia, maka dia akan menyentuh yang planetnya lain. Itulah nanti tabrakan sekali terjadi kiamat, tapi masih jauh katanya. Ya gimana meluruskan ini maksudnya? Ya, tadi yang saya bilang sebetulnya kalau para ilmuwan yang ternyata juga percaya Tuhan ya, seperti Newton ya, itu dia memperkirakan dengan orang mengenalnya hukum Newton ya, hukum gravitasi alam semesta. Itu karena semua saling punya gravitasi sehingga semua beredar pada garis edarnya masing-masing. Gitu. Dan dengan hukum, kalau orang barat bilangnya hukum fisika Newton itu, maka tidak mungkin saling bertabrakan. Nah, kita mengatakannya itu sunnah kauliyah, sunnatullah. Allah menciptakan itu sedemikian sempurna sehingga tidak saling bertabrakan. Tapi kalau saya mungkin nggak setuju bahwa kalau bumi itu gara-gara bumi kemudian bumi melenceng garis edarnya kemudian bertuburkan, itu hanya satu tata surya kita yang katakanlah hancur-hancuran. Itu pun jarak kita dengan matahari jauh ya. Itu pun tadi saya cerita ada banyak sekali, mungkin jutaan kali bintang yang sudah hilang, yang sudah meledak, atau bahkan meledaknya itu bukan keluar, meledak dalam dirinya menjadi black hole. Itu banyak. Dan tidak terjadi kiamat. Tapi sebetulnya kalau misalnya yang ada manusia yang seperti kita menyembah Tuhan sebagainya hanya di bumi, jadi kalau buminya meledak, ya sudah, kan nggak ada sejarah lagi kan. Itu soal-soal yang sangat filosofis ya, filosofis tapi juga saintis. Tapi sebetulnya tadi ya, kalau hanya satu planet kecil, kita ini planet yang sangat kecil sebetulnya dibanding triliunan planet yang ada. Kalau kita meledak, masih banyak triliunan planet yang lain. Yang kita nggak tahu, apakah Allah juga menciptakan seperti manusia kayaknya di tempat lain. Itu yang kita nggak tahu. Tapi yang jelas di seluruh tata surya kita nggak ada. Mungkin adanya, saya nggak tahu ya. Itu walau alam bisawab. Itu ilmunya manusia nggak bisa sampai sekarang. Itu Pak. Ini udah isya nih. Udah ya? Udah, alas. Mohon maaf jika ada kekurangan sana sini dan agak sedikit ngalor ngidul. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya sampaikan. Tapi intinya bukan bahwa ketika kita mempelajari ilmu agama dan juga kita mau memasuki Ramadan ini, mudah-mudahan yang kita asah bukan hanya fisik kita, cara kita makan, cara kita minum semua sudah diatur menurut fikih yang kita ikuti, dan kita mendapat hikmahnya, kita mendapat kesehatan dan sebagainya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita lebih mendekatkan diri pada Allah dengan perenungan-perenungan kita akan ciptaannya dan juga dengan sunnatullahnya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.